Hello, good morning all my dear students. How are you today? I wish you all strong and healthy. Now we are going to continue our English lesson, and this occasion you are with me, Mrs. Maria Blandina. I will ask your permission to lead you in praying. Okay? Let us pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God the Almighty, we return to you to give thanks for the new day. On this occasion, we are going to learn our English lesson. May you guide and open our mind so we can understand what we are learning today. Help us to be patient, not to lose hope, to stay focused and not to lose our concentration easily. Keep us away from the temptation that prevent us from learning. We ask this through our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, dear students, our material today is the expression of agreement and disagreement. Anak-anak, materi kita hari ini adalah satu ungkapan, yakni ungkapan setuju dan tidak setuju. Agreement and disagreement. Oke? Dalam komunikasi atau dalam interaksi sosial kita setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita pasti akan menggunakan ungkapan setuju atau tidak setuju. Nah, sebelumnya mari kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pada akhir pembelajaran nanti, siswa diharapkan dapat yang pertama, memahami ungkapan setuju dan tidak setuju serta responnya. Ya, nanti akan Ibu buatkan dalam bentuk dialog, tayangkan dialog, lalu di situ akan ada kalimat-kalimat yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang kedua, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari ungkapan setuju dan tidak setuju. Ya, kalian akan dijelaskan tentang fungsi sosial, ya, tujuan dari ungkapan setuju dan tidak setuju, kemudian struktur teks atau susunan teks dengan ungkapan setuju dan tidak setuju, serta unsur kebahasaan, ya, tata bahasa mana yang dipakai dalam ungkapan setuju dan tidak setuju. Ya, tujuan pembelajaran yang ketiga, menjawab pertanyaan berdasarkan dialog yang diberikan. Ya, pada poin 3 ini kalian akan diberikan 5 pertanyaan dengan dialog yang disiapkan, lalu kalian mengerjakannya dalam bentuk tugas. Yang keempat pun demikian, mencocokkan ungkapan setuju dan tidak setuju serta responnya dengan tepat. Jadi ini akan dikasih tugas dari aspek keterampilan, kalian menjodohkan ungkapan-ungkapan setuju dan tidak setuju dari pernyataan dan bagaimana responnya dengan tepat. Lalu yang kelima, pada akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu menggunakan ungkapan setuju dan tidak setuju sesuai dengan konteks penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang diharapkan di sini adalah kalian mampu berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kalian, orang tua maupun teman, dengan menggunakan ungkapan setuju dan tidak setuju dalam komunikasi, dalam interaksi
kalian dengan sesama dalam lingkungan terdekat kalian, di rumah ataupun di tempat tinggal kalian. Oke, itu tadi 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada sebuah dialog yang akan yang sudah Ibu tayangkan di sini. Kalian memperhatikannya, lalu mencoba membacanya dalam hati sambil mendengarkan Ibu akan membacakan dialognya. Okay? Now look at the dialogue while listening to me. I will read the dialogue and you please listen to me carefully. I don't feel well. I'm catching a cold. You should go to the doctor. I don't think that's a good idea. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. I agree with Udin. You should go to the doctor, Lina. You look very pale. I think you need to take medicine. I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good. Lina, just take a rest, drink a lot of water, and eat only healthy food. I think the best to do is go home, Lina. Your mom and dad know better what you should do. Oke, anak-anak. Ya, sebuah dialog yang mengandung ungkapan setuju dan tidak setuju. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat-kalimat yang mana yang menyatakan setuju dan kalimat-kalimat mana yang menyatakan tidak setuju. Oke, kita sama-sama membaca kembali dialognya. Oke. I don't feel well. I'm catching a cold. Saya merasa tidak enak badan dan saya sedang flu. Ya. Lalu Udin menyarankan kepada Lina, you should go to the doctor. Ya, kamu seharusnya pergi ke dokter. Namun di sini Benny membuat satu kalimat dengan ungkapan, I don't think that's a good idea. Saya tidak mengira bahwa itu ide yang baik. Ya. Artinya Benny tidak sependapat bahwa membawa Lina ke dokter adalah ide yang baik. Lalu Benny mengatakan, I don't think that's a good idea. Ya. Saya tidak mengira atau saya tidak menyangka bahwa itu ide yang baik. Nah, contoh kalimat ini adalah ungkapan tidak setuju. Ya. Satu contoh kalimat ungkapan setuju yaitu I don't think that's a good idea. Oke, kalimat berikut I agree with Udin. I agree with Udin. Saya setuju dengan Udin. Ya. Kalimat ini adalah contoh kalimat dengan ungkapan setuju. Ya. Jadi yang paling gampang dengan kata I agree. Ya. I agree with you. I agree with her. Ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa agree artinya setuju. Oke, ini satu contoh ungkapan setuju yaitu I agree with Udin. Oke, berikut kita lihat lagi. Ada satu kalimat lagi di sini. I don't agree with you, Siti. I don't agree with you, Siti. Ya, saya tidak setuju denganmu, Siti. Nah, di sini juga adalah satu contoh ungkapan tidak setuju yang disampaikan Edo kepada Siti. Oke, anak-anak. Jadi, 3 contoh kalimat yang ditulis tebal dan di garis bawah di sini adalah contoh kalimat yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Namun, perlu Ibu jelaskan di sini bahwa dalam dialog ini terdapat 2 contoh kalimat yang menyatakan tidak setuju, yakni I don't think that's a good idea. Ya. Dan kalimat berikut I don't agree with you, Siti.
Jadi dua kalimat ini, I don't think that's a good idea, dan I don't agree with you, Siti, adalah contoh ungkapan tidak setuju. Lalu ada satu ungkapan lain di sini. I agree with Udin. Saya setuju denganmu, Udin. Ya. Nah, kalimat ini adalah satu contoh ungkapan menggunakan ungkapan setuju atau menyatakan setuju. Nah, itu tadi anak-anak. Akan Ibu jelaskan lagi lebih jauh tentang ungkapan-ungkapan lain yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Oke, kita lanjut pada anak-anak. Sekarang kita masuk pada contoh ungkapan setuju dan tidak setuju yang sudah Ibu rangkum dalam bentuk tabel berikut ini. Untuk menyatakan setuju atau tidak setuju, tentu saja akan didahului oleh pernyataan-pernyataan atau statement-statement dari orang lain yang dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat pernyataan atau pendapat maupun opini, dan juga bisa berupa saran ataupun nasihat. Oke, sekarang kita lihat pernyataan yang mengandung ide, gagasan, atau opini. Ya, contoh, do you agree with my idea? Ya, jika setuju, if you agree, you just say, yeah, I surely do. But if you disagree or if you don't agree with this opinion, you just say, I don't think so. Ya, jadi jika Anda setuju, katakan ya atau yes. I agree, bisa I agree with you. Jika tidak setuju, bisa katakan I don't think so atau I'm afraid, I disagree. Oke, itu tadi yang menggunakan pernyataan ide atau pendapat. Contoh-contoh lain bisa kalian lihat pada kalimat-kalimat berikut ini. Oke, yang berikut pernyataan atau statement yang berisi tentang suggestion atau advice, yang berupa suggestion atau advice, ya, berupa nasihat atau pendapat. Ya, contoh seperti yang tadi kita buat dalam bentuk dialog, ya, yaitu berupa nasihat, pendapat atau suggestion. You should go to the doctor. Ya, you should go to the doctor. Jika Anda sakit, sebaiknya kamu menuju ke dokter. Jika setuju, katakan, you are absolutely right. Ya, no doubt about that. Atau that's so true. Ya, jika tidak setuju, di sini bisa dikatakan dengan, ya, that's true, but, atau I am totally disagree. Atau I disagree totally. Lalu ada saran, kalimat atau pernyataan berupa saran. Contoh, we should grow some trees. Ya, kita harusnya menanam banyak pohon. Atau drivers should not stop at the zebra cross. Ya, para pengemudi seharusnya tidak berhenti pada zebra cross. Ya, jika setuju, katakan, I was just going to say that. Atau I suppose you. Ya, saya mendukungmu atau saya setuju. Tapi jika kalian tidak setuju, bisa dikatakan dengan, ya, I think you are totally mistaken. Atau that's totally unacceptable. Atau nothing of the kind. Oke, itu tadi contoh-contoh ungkapan yang menyatakan setuju dan tidak setuju dari pernyataan-pernyataan yang berupa gagasan, pendapat, ataupun saran dan nasihat. Oke, kalian bisa pelajari lebih banyak ungkapan-ungkapan ini serta bagaimana meresponnya dengan setuju atau
tidak setuju. Oke, sekarang kita lanjut pada yang berikut tentang fungsi sosial dari ungkapan setuju dan tidak setuju. Oke, pasti kalian akan bertanya, untuk apa kita belajar ungkapan setuju dan tidak setuju? Ya, fungsi sosialnya apa dari ungkapan setuju dan tidak setuju? Oke, sekarang akan Ibu jelaskan apa tujuan dari ungkapan setuju dan tidak setuju. Oke. The purpose of the expression of agreement is to state that we have the same ideas or the same opinions with others towards something. Ya, jadi ungkapan setuju itu tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa kita memiliki ide atau pendapat atau gagasan yang sama dengan orang lain. Jadi kalau kita memiliki ide atau pendapat yang sama, maka di situ kita perlu menyampaikannya dengan menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ya, jika kita setuju, maka contohnya I agree with you. Yes, I agree. Atau I completely agree, it's a good idea. Atau that's a great idea. Jadi jika kita setuju, ya, mengapa kita katakan setuju? Jika kita memiliki satu ide atau pendapat yang sama dengan orang lain. Ya, itu tujuan dari ungkapan setuju, agreement. Yang berikut, the purpose of the expression disagreement. Tujuan dari ungkapan tidak setuju. Ya, the purpose is to state that we have different ideas or different opinions with others towards something. Ya, tadi untuk menyatakan tidak setuju di sini adalah jika kita memiliki pendapat, ide maupun gagasan yang berbeda dengan orang lain. Apabila kita tidak memiliki hal yang sepaham atau sependapat dengan orang lain, maka disitulah kita menyatakan bahwa kita tidak setuju atau tidak sependapat. Oke, lalu ungkapan mana yang dipakai untuk menyatakan tidak setuju? Ya, di sini ada banyak ungkapannya. Oke, contoh, I don't think so. Atau, I'm afraid I disagree. Ya, saya khawatir, saya tidak setuju. I am totally disagree. Ya, saya sangat tidak setuju. Ya, that's not always true. Atau, I'm not sure about that. Ya, saya tidak yakin tentang itu. Ataupun yang terakhir, yang paling gampang. Ya, no way. Ya, jadi no way juga masuk dalam contoh ungkapan tidak setuju. Oke, anak-anak, itu tadi tentang fungsi sosial dari ungkapan setuju dan tidak setuju. Nah, sekarang kita masuk pada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang dipakai pada ungkapan setuju dan tidak setuju adalah yang pertama, simple present tense. Ya, ada bentuk atau pola simple present tense dalam ungkapan setuju dan tidak setuju. Contoh, do you agree with me? Ya, do you agree with me? Apakah kamu setuju denganku? Ya, karena ini menggunakan simple present, maka do you. Ya, kemudian bisa dijawab atau direspon dengan yes, I agree. Ya, yes, I agree. I agree. Subject plus verb 1. Ya. Subjek diikuti dengan verb 1. Karena subjeknya I, maka agree. Tapi akan berbeda jika subjeknya berganti dengan orang ketiga tunggal. Contoh pertanyaannya atau pernyataannya, does Sinta agree? Ya, kalau di atas tadi do you agree, tapi subjeknya diganti Sinta, maka kata kerja bantunya berubah menjadi does. Does Sinta agree?
Ya, lalu direspon dengan yes, she does. Ya, mengapa menggunakan ini? Karena ini polanya adalah simple present. Begitu juga dengan kalimat ini. Ernie agrees with us too. Ernie agrees. Ya, karena polanya simple present. Ernie subjek orang ketiga tunggal, maka agree ditambah s. Kata kerjanya mendapat tambahan. Oke. Kemudian unsur kebahasaan yang dipakai untuk ungkapan setuju dan tidak setuju, ada juga pola simple past tense. Ya, simple past tense apabila dalam suatu pernyataan atau statement itu mengandung unsur lampau atau bentuk lampau. Contoh di sini kalimatnya, did you agree with her statement yesterday? Apakah kamu setuju dengan statementnya yang kemarin? Ya, oke, did you, ya, did kata kerja bentuk lampau, kemudian digunakan untuk menanyakan suatu pernyataan yang sudah disampaikan pada hari sebelumnya atau pada bentuk lampau. Kemudian di sini meresponnya dengan I agreed, ya, I agreed, ya, kata agree mendapat tambahan d. Ya, karena bentuk kata kerja ini adalah bentuk lampau, agree menjadi agreed, karena yang ditanya adalah pernyataan yang sudah lampau. Kemudian ada but Vera didn't agree, tetapi Vera tidak setuju. Ya, karena bentuknya negatif, maka tambah did. Ya, did, kemudian kata kerja kembali bentuk pertama. Ya, begitu pula dengan kalimat ini, Andi didn't think so. Andi tidak mengira demikian. Ya, oke, itu tadi menggunakan ungkapan setuju tidak setuju dengan pola simple past tense. Berikut ungkapan setuju dan tidak setuju menggunakan kata kerja modals, ya. Jadi bisa menggunakan kata will, bisa juga menggunakan kata can atau modals yang lain. Contoh, will you agree? Ya, will you agree with me? Will you agree with my plan? Ya, can you agree with me? Ya, itu menggunakan kata kerja modals. Dan ungkapan-ungkapan lain ya menggunakan bentuk suggestion and advice, seperti contoh yang tadi Ibu sampaikan pada tabel yang terdahulu tadi adalah menggunakan suggestion dan advice. Ya, contoh, you should eat healthy food, vegetables and fruits. Ya, itu merupakan saran. Kemudian ada juga ungkapan setuju dan tidak setuju yang didahului dengan pernyataan ide atau pendapat. Ya, ide, I think people should care about the environment. Ya, atau opini. Ya, oke. Itu tadi unsur kebahasaan yang dipakai pada ungkapan setuju dan tidak setuju. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Ya. Di sini kalian akan dikasih tugas. Tugas yang pertama ini adalah task 1, answer the questions based on the dialogue. Jawablah pertanyaan berdasarkan dialog. Ya, ini dialog yang tadi sudah Ibu pernah hafalkan. Dan ada 5 pertanyaan yang disiapkan di sini. Antara lain yang pertama, mungkin Ibu perlu jelaskan pertanyaannya sehingga kalian bisa mengerjakannya setelah kalian mengerti atau paham pertanyaannya. Okay, the question number 1 is, what is the relationship between speakers? Apa hubungan antara para pembicara yang ada di dalam dialog tersebut? Ya, jadi hubungan antara Lina, Udin, Beni, Siti, dan Edo ini adalah apa? Oke, pertanyaannya yang kedua, what happened with Lina? Ya, apa yang terjadi pada Lina? Ini pertanyaan yang gampang, kalian tinggal mengisinya dengan mencermati ulang dialognya. Yang berikut, the question number 3, why does Edo disagree with Siti?
Ya, mengapa Edo tidak setuju dengan Siti? Ya, why does Edo disagree with Siti? Ya, kalian boleh menjawabnya dengan memberikan alasan. Mengapa Edo tidak setuju pada Siti? Berikut. The question number 4. I don't think that's a good idea. Ya, ada kalimat atau ungkapan, I don't think that's a good idea. Saya tidak mengira bahwa itu ide yang baik. Lalu di sini apa yang harus kamu kerjakan? Pertanyaannya adalah, what is the underlined sentence mean? Kalimat yang digaris bawahi, I don't think that's a good idea, artinya apa? Ya, artinya Anda menulis ini kalimat mengandung arti apa atau mengandung ungkapan apa. Yang berikut, number 5. What are you going to do if you are Lina? Ya, jadi apa yang akan kalian lakukan jika kamu sebagai Lina? Jadi ini adalah pilihan. Jika kamu sebagai Lina dan kamu merasakan tidak enak badan, flu atau pilek, what are you going to do? Apakah kamu akan ke dokter atau kamu tetap di rumah beristirahat, minum banyak air dan mengkonsumsi makanan yang sehat? Ya, jika Anda boleh membuat pilihan. Ya, dari jawaban bisa terbuka untuk jawaban tidak hanya memilih ya atau tidak hanya memilih tidak. Jadi Anda bisa bebas untuk memberikan jawaban. Oke, berikut tugas untuk task 2. Pada task 2 di sini, match the following expression with their response. Ya, jadi Anda menjodohkan ungkapan-ungkapan berikut ini, pernyataan-pernyataan berikut ini dengan responnya. Ya, tentu saja responnya dengan menyatakan setuju atau tidak setuju. Oke, jadi perhatikan the expression and the response. So please match the following expression with their response correctly, ya, dengan tepat ya. Jadi pernyataannya atau ungkapannya di sini ada 5 nomor, namun yang dijodohkan sini ada 6. Jadi karena memang itu aturannya, jadi kalian kerjakan. Yang tentu saja pada bagian satu nomor yang ada di bagian jodohan itu tidak perlu dipakai. Oke, itu tadi tentang tugas anak-anak. Silahkan dikerjakan dengan baik. Ya, kemudian Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakannya sampai dengan batas waktu pada hari Sabtu yang akan datang. Oke. Berikut kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Okay, students, I would like to ask your permission to lead you in ending prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for opening eyes and hearts to the light and wisdom of your Holy Spirit through the learning process today. Help us to do your will. Bless our souls and body, our words and our deeds to grow in your grace, goodness, and good behavior, so that we may praise your name now and forever. Amen. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Pada akhir pembelajaran ini, I would like to say, stay healthy and keep strong. At the end, I would like to say thank you for joining the English class today. Bye-bye. See you next video.